Selamat siang Bapak Saiful Rohman. Perkenalkan, saya Putri Renata dari Prodi Sastra Indonesia kelas 1 SI 3. Pada video kali ini, saya akan melaporkan hasil laporan bacaan saya dalam buku Filsafat dari Titik Nol. Untuk yang pertama kalinya, saya akan membahas dalam bab 1 dengan judul Asal Mula Filsafat. Filsafat berasal dari satu titik sederhana yang terbagi menjadi dua, yaitu bertanya dan menjawab. Hubungan kedua berikut saling satu menyatu dalam konteks suatu pertanyaan yang dilontarkan oleh manusia. Mengapa seseorang membutuhkan jawaban? Ketika seseorang itu menjawab, berarti adanya rasa ingin tahu yang terdanam dalam diri manusia. Pertanyaan atau kata tanya yang sering dijadikan sebagai acuan adalah bagaimana, apa, kapan, di mana, siapa, dan mengapa. Adanya hasrat, perasaan, keinginan, itulah unsur-unsur yang mendorong timbulnya pikiran memperoleh suatu pengetahuan. Konsepsi memikirkan memiliki arti bahwa manusia terhubung dengan dunia luar atau external world, seperti melihat, mendengar, merasa, atau mencium sesuatu. Orang boleh buta, bisu, atau tuli. Akan tetapi, orang tersebut masih memiliki potensi untuk bisa mendapatkan sinyal suara maupun berkoneksi dengan penglihatannya. Manusia diajak untuk bisa mendeskripsikan suatu kejadian, baik secara ia tersadar maupun tertidur. Selanjutnya, bagaimana dengan berpikir? Berpikir merupakan suatu hal yang terduga-duga ataupun muncul begitu saja. Semua perasaan, persepsi, dan pikiran tertanam begitu saja dalam diri manusia. Poin berikutnya adalah bagaimana filsafat sebagai ilmu terbentuk. Pertanyaan dan jawaban yang terus berlanjut akan membentuk suatu gagasan. Contohnya seperti pamali. Dan poin yang terakhir adalah dialog Socrates. Adalah metode yang memfokuskan persoalan, menyingkirkan pernyataan negatif, dan mengedepankan logika. Ada dua tokoh dalam dialog tersebut, yaitu Socrates dan juga Meno. Apa sih yang dibahas? Membahas tentang kemewahan, yang dimana jika terpenuhi bisa memperoleh kebahagiaan. Kedua tokoh tersebut berdiskusi bagaimana kehidupan mewah dan bercukupan itu dapat terpenuhi tanpa adanya paksaan. Menurut saya, dalam dialog tersebut tersusun dengan alur maju, yang dimana konsep keseluruhan ada sebuah pernyataan yang dianggap masalah dapat terselesaikan dengan penjelasan logis. Lalu untuk amanatnya sendiri, amanat yang terkandung adalah ketika manusia dipenuhi dengan pertanyaan ataupun teka-teki, bagaimanapun itu, manusia akan secara langsung mengeluarkan pernyataan maupun pendapat untuk bisa mencari jalan keluar serta mencari jawabannya. Namun, untuk membuktikan semua itu diperlukan akal sehat yang sudah tertanam dalam diri manusia. Sekian hasil laporan bacaan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemilihan kata ataupun ucapan. Terima kasih.